Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali berjumpa dalam sesi diskusi metodologi penelitian sosial. Kali ini saya ingin membahas terkait dengan teknik sampling. Dalam teknik sampling, terlebih dahulu kita harus memahami apa yang menjadi populasi dan sampel. Nah, populasi dari segi pengertiannya adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Dalam rumusan masalah penelitian atau pertanyaan penelitian, variabel penelitian itu menjadi dasar untuk menentukan objek atau subjek yang akan dipelajari atau disebut dengan populasi atau sampel. Populasi itu mengacu pada keseluruhan orang, kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi. Kita lihat dalam contoh ini, kita lihat ada siswa. Ya, siswa itu meliputi siswa SD, siswa SMP, siswa SMA. Keseluruhan ini disebut dengan populasi siswa. Anggota dari populasi itu disebut dengan elemen atau kumpulan dari elemen itu disebut dengan kelompok populasi. Contoh, bagaimana tingkat produktivitas usaha ternak ayam petelur di Kabupaten Sidrap? Yang menjadi variabel penelitiannya adalah tingkat produktivitas. Kemudian yang menjadi objek penelitiannya adalah usaha ternak ayam petelur di Kabupaten Sidrap sebagai lokasi penelitiannya. Yang mau dipelajari itu kualitas atau karakteristik adalah tingkat produktivitas dari objek yang atau subjek usaha ternak ayam petelur. Nah, yang menjadi populasinya itu apa? Apakah ayam atau peternak ayam? Karena di sini usaha ternak ayam petelur, maka yang bisa memberikan informasi atau yang menjadi sumber data yaitu peternak ayam, bukan ayamnya. Sehingga yang menjadi populasi di sini itu adalah peternak ayam. Yang kedua, bagaimana pendapatan usaha rumah tangga peternak ayam petelur di Kabupaten Sidrap? Jadi yang menjadi variabel penelitiannya itu adalah pendapatan, yaitu pendapatan usaha rumah tangga peternak ayam petelur sebagai objek penelitiannya, kemudian Kabupaten Sidrap sebagai lokasi penelitiannya. Rumah tangga peternak usaha ternak ayam petelur. Nah, di sini sifatnya individu, sementara di sini sifatnya kolektif. Contoh, kalau dia usaha, sama-sama usaha, kan satu produktivitas. Produktivitas usaha, kemudian yang kedua itu pendapatan usaha. Ya, di sini sudah terjadi perbedaan, jelas ya, berbeda. Yang pertama itu ternak ayam petelur. Kemudian sini rumah tangga peternak ayam petelur. Kalau yang pertama, usaha ternak ayam petelur itu populasinya itu adalah sifatnya individu atau satuannya unit usaha. Jadi setiap unit usaha itu menjadi populasinya. Sementara untuk usaha rumah tangga peternak ayam, pendapatan usaha rumah tangga peternak ayam yang menjadi populasinya itu adalah rumah tangga. Meskipun rumah tangga ini memiliki satu atau dua atau lebih unit usaha, tapi yang menjadi populasinya itu adalah rumah tangga. Jadi ada perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua. Kalau yang rumusan masalah pertama digunakan pada
contoh yang kedua, dilihat dari ini rumah tangga, berarti setiap unit usaha di sini ada 3 elemennya. Ada 3 elemen dari rumah tangga itu. Sementara kalau pendapatan usaha rumah tangga, maka elemennya itu adalah rumah tangga. Baru satu ya, satu dalam kasus ini. Sementara di sini sudah terhitung 3 elemen untuk rumusan masalah pertama jika dilihat adalah usaha ternak ayam petelur, di mana unit usahanya itu adalah yang 1, 2, 3. Jadi populasinya sudah berbeda. Sementara sampel itu adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut atau sebagian dari populasi. Dari jumlah populasi tadi, jumlah populasi siswa itu diambil sebagian. Sebagian itulah yang disebut dengan sampel. Ada 4 misalnya untuk SMA, ada 3 untuk SMP, ada 6 untuk SD. Kalau tadi di populasi anggota, ya, dari setiap populasi itu disebut dengan elemen, dalam sampel itu disebut dengan subjek. Jadi bedanya antara subjek dan elemen, elemen itu adalah anggota dari populasi, sementara subjek itu adalah anggota dari sampel. Bagaimana pengambilan sampel? Bagaimana teknik pengambilan sampel dalam penelitian? Lihat, ada teknik sampling. Yang pertama disebut dengan probability sampling, yang kedua non probability sampling. Probability sampling itu jika setiap populasi, setiap elemen dari populasi itu memiliki peluang yang sama untuk diambil sebagai sampel. Sedangkan non-probability sampling ketika setiap elemen dari populasi itu tidak semuanya berpeluang menjadi sampel. Nah, di sini terbagi lagi. Probability sampling pertama itu simple random sampling, proportionate stratified random sampling, disproportionate stratified random sampling, dan cluster sampling. Non-probability sampling itu sampling sistematis, sampling kuota, sampling aksidensial, proporsive sampling, sampling jenuh, snowball sampling. Kita akan bahas satu persatu. Simple random sampling dikatakan sederhana karena pengambilan sampelnya secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Dan kedua, karena homogenitas pada elemen-elemen populasi. Kita lihat, misalnya populasinya adalah siswa SMA. Elemen itu memiliki peluang yang sama untuk diambil karena dibatasi 4, maka diambil secara acak. Atau siswa SMP, karena karakteristiknya homogen, maka diambil secara acak. Misalnya sebanyak 3. Populasinya SD, siswa SD, karena karakteristiknya sama atau homogen, maka diambil sesuai dengan yang sampel, besaran sampel yang dibutuhkan. Misalnya 6 sampel. Ini disebut dengan simple random sampling. Pengambilannya sangat sederhana dan dilakukan secara acak tanpa melihat strata dari populasi itu. Dan karakteristik dari elemen pada populasi adalah homogen. Tapi kalau misalnya populasinya semua siswa, baik di tingkat SD, SMP, dan SMA, itu disebut dengan stratified sampling. Dia berstrata, bertingkat. Sehingga tekniknya bukan lagi simple random sampling, tetapi disebut dengan proportionate atau disproportionate stratified random sampling. Dia berstrata, bertingkat. Proportionate stratified random sampling bila populasi mempunyai anggota atau elemen yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Jadi populasi, ini semua populasi, ya. Ada siswa SD, siswa SMP, siswa SMA, dan mahasiswa pada strata 1 dan strata 2. Jadi di sini populasi semua elemen pada populasi ini sifatnya hetero atau tidak homogen dan berstrata. Yang dikatakan proportionate
Itu karena proporsional, diambil misalnya 10% dari masing-masing populasi, masing-masing strata, dari masing-masing strata diambil misalnya 10%, 10%, 10%, 10%, 10%. Itu disebut dengan proportionate. Sementara disproportionate stratified random sampling, ada satu strata yang mungkin semuanya diambil. Contoh, bila populasi tidak homogen dan berstrata tapi tidak proporsional, itu dikatakan disproportionate stratified sampling. Karena jumlahnya sedikit misalnya, di S2 ini jumlahnya sedikit, sehingga 10% itu harus diambil semua. Kalau 10% saja berarti hanya satu orang. Itu tidak mewakili terhadap karakteristik dari populasi. Sehingga harus diambil semuanya karena jumlahnya sedikit. Karena tadi tidak menggunakan 10% lagi untuk strata 2. Alasan jumlahnya yang sedikit sehingga diambil secara keseluruhan, sehingga ini disebut dengan disproportionate stratified random sampling. Ya, jadi randomnya itu setiap strata diambil secara random. Setiap strata diambil secara random. Itu dikatakan random. Stratified itu karena dia bertingkat-tingkat. Ada strata SD, SMP, SMA, S1, S2. Itu disebut dengan stratified. Jadi tidak diambil semua secara keseluruhan dari SD, atau keseluruhan dari SMP, atau keseluruhan dari SMA, atau keseluruhan dari S1 atau S2. Tapi masing-masing strata ini itu diambil sesuai dengan proporsinya, sehingga disebut dengan proportionate. Tapi ada di antara strata ini yang diambil secara keseluruhan karena jumlahnya sedikit, sehingga disebut dengan disproportionate stratified. Ini bila populasi tidak homogen dan berstrata tapi tidak proporsional. Kalau sifatnya stratified random sampling karena dia bertingkat. Bagaimana halnya kalau dia tidak bertingkat tapi dia berkelompok? Sifatnya horizontal antara agama, misalnya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konfusius, itu tidak berstrata, tapi dia berkelompok, berkelas ya, sifatnya horizontal. Bagaimana cara atau teknik samplingnya? Pasti bukan stratified random sampling, tapi disebut dengan classified random sampling. Tekniknya sama, hanya dia tidak stratified tapi classified. Jadi perbedaan antara ketika dia vertikal atau berstrata dengan ketika horizontal berkelompok. Di situ satu menggunakan proportionate atau disproportionate classified random sampling dan proportionate disproportionate stratified random sampling. Untuk cluster sampling, teknik sampling ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber datanya sangat luas. Biasa digunakan dalam survei-survei politik atau survei-survei nasional, yang mana di Indonesia itu ada 34 provinsi. Sulawesi Selatan saja itu ada 24 kabupaten kota. Kota Makassar itu ada 14 kecamatan. Pada kecamatan, setiap kecamatan di Kota Makassar itu ada banyak kelurahan. Wilayah atau objek yang akan diteliti itu begitu besar, sehingga menggunakan cluster sampling. Perlu kita ketahui di sini, untuk cluster sampling ada heterogenitas pada intrakelompok dan homogenitas pada interkelompok. Jadi antara kelompok itu sifatnya, elemennya itu sifatnya heterogenitas. Sementara antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu homogenitas. Contoh, antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah itu dianggap sebagai atau memiliki karakter yang homogenitas. Nanti di dalam karakteristik dari elemen-elemennya itu yang disebut dengan atau memiliki karakter heterogenitas. Berbeda dengan yang tadi stratified. Stratified itu intranya itu homogen, sementara
internya itu yang hetero. Menggunakan 2 tahap multistate cluster sampling. Menentukan daerah sampel, pertama itu menentukan daerah sampel dari 34 provinsi di Indonesia itu di random. Misalnya diambil 10, berarti di random diambil secara acak. Dari 10 yang terpilih itu, kemudian karena masih luas dari provinsi, kemudian ambil lagi contoh Sulawesi Selatan, dari 24 kabupaten kota di random lagi. Misalnya diambil sebanyak 10 lagi kabupaten kota. Dari masing-masing kabupaten itulah yang akan di breakdown lagi. Karena masih ada tingkat kecamatan yang ingin diambil, kan ini adalah responden, di random lagi sampai pada tingkat di mana tahapan terendahnya itu adalah respondennya. Jadi dalam cluster sampling itu dia biasa dikenal dengan multi-stage cluster sampling. Dia bertingkat untuk menentukan daerah yang mana objek yang akan teliti itu sangat luas. Contoh kita lihat ini di Kota Makassar itu ada 14 kabupaten, ada 14 kecamatan yang luas. Jadi tidak semua kecamatan diambil. Semua kecamatan diambil, tapi dari satu kecamatan itu, misalnya ada 10 kelurahan, tidak semua kelurahan itu akan menjadi sampel. Nanti misalnya diambil 2 kelurahan setiap kecamatan. Dari kelurahan itu nanti ditentukan berapa sampel, apakah dia proportionate atau nanti kota sampling. Itu yang nanti dilakukan lagi secara random atau menggunakan sistematis. Selanjutnya, non-probability sampling, diantaranya itu adalah sampling sistematis. Dalam bukunya Sugiono dikategorikan sebagai non-probability sampling, tapi dalam buku Uma Sakaran dikategorikan sebagai probability sampling. Teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberikan nomor urut. Contoh, data penduduk penerima raskin atau BLT yang ada di kelurahan atau di desa diambil dalam bentuk list seperti ini atau DPT. Ini ada list di sini. Nanti dari list ini kita ambil misalnya semua yang ganjil saja atau kelipatan 5, 1, 6, 11, seterusnya. Kelipatan 5, kelipatan 10 atau tergantung, atau menggunakan tabel. Ada tabel acak yang kemudian digunakan. Itu disebut dengan sampling sistematis, sehingga tidak semua dari elemen-elemen populasi itu memiliki peluang untuk menjadi sampel. Salah satunya adalah sampling sistematis yang teknik pengambilan sampelnya berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya kita ingin meneliti terkait dengan atau populasinya adalah mahasiswa. Kita ambil absen yang ada di masing-masing jurusan atau program studi. Kita gunakan misalnya angka ganjil atau kelipatan, itu disebut dengan sampling sistematis. Sampling kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Misalnya ditetapkan 500 responden atau sampel di Kota Makassar. Maka cobalah untuk mencari sampel sebanyak 500. Ketika belum terpenuhi, maka akan diusahakan sampai kuota itu terpenuhi. Sampel kuota pada dasarnya merupakan sampel berstrata, di mana subjek dipilih secara tidak acak. Ini sampel kuota itu sama dengan proportionate atau unproportionate stratified random sampling. Hanya saja bedanya itu terletak pada non-random atau pengambilannya secara tidak acak. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, salah satunya ada pertimbangan waktu, biaya, kemudian mungkin pertimbangan jarak, sehingga elemen dari setiap populasi itu tidak berpeluang menjadi sampel.
Bayangkan kalau kita meneliti di daerah dengan kerapatan penduduk yang sangat renggang, misalnya kalau kita menggunakan DPT, DPT ini ketika kita menggunakan DPT, kita sudah menentukan 1, 5, 11, dan seterusnya. Ini kita harus cari. Kalau kebetulan dia berada di seberang atau di balik gunung, ya, dengan jarak 10 km dari kantor desa, itu kan membutuhkan waktu atau biaya yang tidak kecil. Tantangan-tantangan ketika kita menggunakan misalnya sampling sistematis. Dalam survei-survei pemilu itu sangat detail, sangat teliti dalam penentuan sampling. Contoh kasusnya seperti itu. Nah, dalam sampling kota, pertimbangan-pertimbangan itulah yang menjadikan teknik ini digunakan. Pada hakikatnya sifatnya adalah berserata. Bedanya saja elemen dari populasi itu tidak semua memiliki kedudukan yang sama untuk menjadi sampel. Hasilnya tidak dapat digeneralisasikan. Misalnya ingin mengetahui pendapat masyarakat terhadap sebuah produk. Sampling aksidensial. Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai responden. Kita membutuhkan 10 responden. Dari responden yang 10 itu, kebetulan kita menemukan orang yang mana orang itu sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai responden. Tidak perlu kita melakukan pencarian berdasarkan tabel acak misalnya, atau tabel urut misalnya. Yang ditemui pertama dan ternyata memenuhi kriteria, meskipun jarak antara satu responden dan responden yang lain tidak terlalu jauh secara geografis, meskipun penyebarannya terpusat. Proporsive sampling. Proporsive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu informasinya yang spesifik. Jadi tidak semua elemen dari populasi itu menjadi sampel. Contoh, ketika kita ingin melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Contoh adalah BPOM untuk mengetahui kualitas dari sebuah produk, obat, dan makanan, maka yang menjadi responden kita atau sumber data atau populasi yaitu orang yang mengetahui, sehingga sampelnya adalah orang yang berada di BPOM salah satunya. Analisis proses perencanaan pembangunan di Kota Makassar. Yang mengetahui tentang proses atau tahapan-tahapan perencanaan pembangunan di Kota Makassar, misalnya tahapan musrenbang, orang-orang yang terlibat di dalam proses musrenbang. Siapa itu? Misalnya di tingkat kecamatan ya ada pemerintah kecamatan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh agama, atau siapa saja yang hadir di dalam proses perencanaan itu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui siapa saja yang menjadi responden kita? Nah, salah satunya kita mencari dokumen kegiatan, contoh absen atau undangan yang menjadi arsip kegiatan tersebut. Sehingga dari situ kita bisa menentukan, oh ini yang akan menjadi responden kita karena orang-orang inilah yang kemudian dilibatkan, orang-orang inilah yang hadir. Orang yang tidak hadir bisa tidak menjadi responden, bisa iya, bisa tidak, tergantung peran atau kedudukannya di dalam masyarakat itu, dalam perencanaan pembangunan, dalam proses perencanaan pembangunan di daerah tersebut. Atau kita ingin meneliti tentang peran perempuan di dalam membangun rumah tangga. Maka yang menjadi respondennya itu adalah perempuan, bukan semua anggota rumah tangga. Atau kita ingin melihat bagaimana peran perempuan dalam memimpin sebuah daerah. Maka yang menjadi responden itu adalah orang-orang perempuan yang menduduki jabatan-jabatan pemerintahan seperti kepala daerah atau sekda misalnya. Itu yang menjadi responden karena sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Sampling jenuh.
Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel karena sedikitnya elemen dari populasi itu sehingga semua elemen menjadi sampel dalam penelitian. Salah satu contohnya itu adalah sensus. Meskipun jumlahnya besar, tapi karena sensus itu semua populasi menjadi sampel, maka itu juga dikategorikan sebagai sampling jenuh. Snowball sampling, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Kita lihat dari awalnya A, kita bertanya A bilang B, kita ke B bilang D, dan E kita E, dan seterusnya. Ini ada keterkaitan. Kita mulai dari satu elemen yang dijadikan sebagai sampel. Dari sini nanti akan kita diarahkan pada sampel yang berikutnya. Bisa C maupun B dalam contoh ini. Dari B itu kita akan mengetahui siapa sampel berikutnya. E atau dan D. Begitu juga dari C, F, G, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai ketika data yang diharapkan itu sifatnya jenuh atau telah berulang-ulang atau sesuai atau sudah terpenuhi apa yang diharapkan.